Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan setelah Dia memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya, kecuali supaya nikmat itu disyukuri, supaya nikmat itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nikmat itu digunakan di jalan yang mendatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita semuanya ini, tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Bahkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kecuali Allah juga mempunyai tujuan. Bahkan kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tujuan. Sehingga makhluknya ini semestinya mereka mencari apa sesungguhnya tujuan Allah, sehingga dia mengorientasikan segala tujuan hidupnya ini sesuai dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka ada sebagian orang, sebagian dari manusia mereka mempunyai anggapan bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah yang tidak ubahnya seperti binatang, hidup dengan seadanya, menikmati. Allah mengatakan apa ini? Allah menggambarkan kehidupan orang-orang kafir yang dulu hidup untuk makan, bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu saja, tidak. Atau bahkan kita hidup ini kemudian gratis, dibiarkan itu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Mu'minun ini, apa khasibtum? Apakah kalian mempunyai persangkaan annama khalaqnakum abatan, bahwa sesungguhnya kan menciptakan kalian itu adalah apa alasan itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan abatan itu adalah bila positif, tanpa tujuan. Apakah kalian menyangka bahwa kamu menciptakan kalian semuanya itu bila positif, abatan, tanpa ada tujuan, wala iradatu, dan tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah dari Allah menciptakan kita semuanya, wala hikmatin, dan tanpa ada hikmah di balik menciptakan Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya ini. Ini sebagian apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu, karena sebagian manusia itu ada yang mereka menganggap bahwa kehidupan ini adalah akal, bila positif tanpa ada tujuan, tanpa ada apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada hikmah, hidup yang hidup sekedar hidup saja. Yang itu namanya pernah tahun, karena tak perlu hidup untuk makan dan bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu sebagaimana hidupnya binatang. Tidak ada yang dicoba. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak, kecuali kalian semuanya akan kembali kepada kami semuanya. Bukankah kalimat istirja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Ketika kita mendapatkan musibah, maka awal yang pertama yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita mengucap kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya ini milik Allah, wa ilaina raji'un, dan kepada Allah lah kita semuanya ini akan kembali. Kita semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian kalangan ada yang mereka mempunyai persangkaan wa annahum ilaina la turja'un. Mereka menganggap bahwa tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka binasa kecuali sekedar kematian itu. Dan mereka tidak menganggap bahwa kehidupan itu semacam adalah kehidupan di dunia ini, dan tidak ada kehidupan setelah di dunia. Naudzubillah.
Di dalam surat Al-Qur'an kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ayat satu insan lanjut sudah. Apakah manusia itu menyangka lanjut sudah bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah kemudian dibiarkan begitu saja. Setelah Allah menciptakan manusia, jin, dan kemudian setelah itu Allah membiarkan saja. Itu proses sudah tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada apa-apa. Maka ayat proses sudah ini adalah mu'akhiran. La yu'man wa la yu'man wa la yu'man wa la yu'man. Dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada perintah-perintah dari Allah, tanpa ada tuntunan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau yuqamu, dan tidak ada pahala-pahala, tidak ada doa itu, tidak ada apa ini siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak ada satupun amal perbuatan seorang hamba yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya itu akan menjadi milik Allah. Ayat yang kita sangat menghafalnya dalam surat Al-Zalzalah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mereka itu berbuat amal kebaikan mithqala dzarrah, seberat dzarrah, sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan, yang berupa amal kebaikan khairan yarah, pasti kita akan melihat balasannya yang baik. Sebaliknya, barang siapa yang mereka itu berbuat keburukan sekecil dzarrah sekali keburukan itu, pasti mereka tidak akan mendapatkan balasan. Ini yang kita. Jadi inilah artinya sebagai manusia yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan satu tahu tentang karakter yang akan muncul pada ciptaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan-keuntungan. Maka ayat ikhwan, alhamdulillah, beruntunglah orang yang mereka itu memahami tentang dari mana dia dan untuk apa dia itu dan akan kemana. Itu pentingnya. Orang yang mengetahui tentang hakikat dirinya dari mana dia dan kemudian diciptakan oleh Allah dan akan kemana dia menuju. Itu penting. Ya. Hal yang ketiga ini adalah tidak ada yang menentukan kepada umat manusia ini tuntunan yang lebih benar melebihi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dari Allah dan tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siklus perjalanan kita. Dari kita tidak ada sampai ada, dan kemudian kita nanti tidak ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.